Halo historian, gimana kabar kalian? Semoga selalu semangat dan sehat-sehat aja ya. Oke, topik kali ini saya mau membahas tentang pesawat pada era Perang Dunia Kedua. Pesawat bermesin jet dengan desain flying wing atau sayap terbang. Pesawat yang sudah pasti berasal dari Jerman. Saya ngerti apa yang terlintas di pikiran kalian. Horten 229. Ya bener, nggak salah kok. Tapi pesawat yang akan saya bahas bukan yang ini, melainkan yang lebih besar. Pesawat yang katanya adalah bomber siluman yang menjadi salah satu kandidat untuk melaksanakan rencana Amerika Bomber. Pesawat yang dirancang khusus oleh Jerman untuk misi pemboman daratan Amerika Serikat. Walaupun hanya pesawat yang masih dalam tahap rencana, tidak pernah diproduksi di dunia nyata, tapi sekarang pesawat ini saya hidupkan di depan kalian. Inilah dia, bomber antar benua milik Nazi Jerman, Horten H-18. Sejarah pengembangan pesawat Horten H-18 dimulai pada tahun 1944. Kala itu keterlibatan Amerika Serikat dalam perang di Eropa dianggap sebagai gangguan yang harus disingkirkan dengan cepat. Maka dari itu pihak Kementerian Penerbangan Jerman memiliki gagasan untuk menyerang Amerika Serikat dengan pesawat bomber transatlantik atau pesawat bomber antar benua. Dulu saya pernah membahas tentang rencana gila Pak Kumis untuk melakukan serangan bom ke daratan Amerika Serikat. Nama videonya itu Amerika Bomber. Itu video lama sih, zaman saya masih pakai animasinya 2 dimensi. Nah, di video itu kan ada beberapa rancangan pesawat bomber antar benua yang dikhususkan melakukan perjalanan sejauh kira-kira 11.000 km tanpa harus mengisi bahan bakar. Bertujuan untuk melakukan serangan bom ke daratan Amerika Serikat. Lebih tepatnya di New York. Kemudian kembali lagi ke daratan Eropa dalam 1 kali perjalanan. Ide yang sebenarnya gila dan terdengar mustahil. Tapi kalau Jerman yang melakukannya sepertinya sih bisa ya. Jerman punya banyak ilmuwan yang hebat, punya banyak inovasi. Tapi pemimpinnya aja rada-rada geblek. Dari beberapa proposal desain pesawat bomber yang diajukan, akhirnya Messerschmitt Me-264 lah yang terpilih. Namun dari semua proposal tersebut ada satu pesawat yang berbeda dari yang lain. Namanya adalah Horten H-18. Pesawat yang sekilas seperti pesawat dari dunia lain. Pesawat yang tidak konvensional pada zamannya. Pesawat ini adalah hasil rancangan dari Horten bersaudara. Yang membuatnya beda adalah desain sayap terbang yang mereka terapkan ini mengacu pada desain pesawat glider tanpa mesin yang sebelumnya memang spesialis karya-karya Horten bersaudara dari H1 sampai H17, termasuk pesawat Horten 229. Sekarang ayo kita tengok seperti apa sih spesifikasi dari Horten H-18 ini. Dari segi bobot, pesawat ini memiliki berat bersih sekitar 11.000 kg. Berat maksimum untuk mengudara yaitu 32.000 kg. Kerangka dasar yang digunakan pesawat ini adalah kayu dengan lem berbasis karbon. Secara teori, walaupun nggak pasti, kemungkinan Horten H-18 ini dirancang sebagai pesawat bomber siluman. Kemudian soal ukuran, panjangnya 19 meter, lebar keseluruhan 40 meter, dan tingginya 5,8 meter. Pesawat ini sanggup membawa bom dengan total berat 4.000 kg. Horten H-18 kemungkinan besar ya dilengkapi dengan senjata pertahanan 4 meriam otomatis jenis MG151. 2 berada di hidung depan dan 2 lagi terpasang di kubah berputar yang berada di tengah badan pesawat. Mesin yang digunakan nggak ada yang bisa memastikan apa jenisnya ya. Tapi berdasarkan proposal yang diajukan oleh Horten, yaitu 6 mesin turbojet Yumo 004B. Bicara soal kecepatan, sanggup mencapai kecepatan 900 km per jam dengan jarak operasional sejauh
11.000 km. Ketinggian maksimal terbangnya mungkin ya sekitar 29.000 kaki. Kalau dilihat dari sketsa cetak biru yang dimiliki oleh Horten, sepertinya pesawat ini membutuhkan 3 atau 4 orang awak. 1 pilot, 1 co-pilot, 1 navigator, dan 1 lagi adalah operator meriam otomatis di kubah yang berputar. Dari spesifikasinya cukup menjanjikan ya untuk kategori bomber jarak jauh. Tapi sayangnya semua hanya rencana di atas kertas, nggak pernah diwujudkan dalam dunia nyata. Oke, sekarang kita bicara seandainya. Apa jadinya ya kalau pesawat ini berhasil diproduksi dan siap diterbangkan menuju ke Amerika Serikat? Kira-kira apa dampak yang akan terjadi pada pihak sekutu, terutama pada Amerika Serikat? Yuk, sekarang kita langsung menuju ke dunia paralel. Kalau memang benar Horten H-18 adalah pesawat siluman, ini jelas akan menjadi teror yang menakutkan bagi pihak sekutu karena sulit sekali terdeteksi oleh radar pada zamannya. Kalaupun terdeteksi, pasti akan susah banget dikejar oleh pesawat penjegat karena kecepatannya yang sanggup mencapai 900 km per jam. Apalagi ketinggiannya lebih dari 20.000 kaki. Terus kalau wilayah-wilayah padat penduduk dan beberapa daerah industri di New York berhasil diluluh lantakkan, ditambah lagi Jerman berhasil menyelesaikan program bom atom mereka, wah itu pasti menjadi pukulan yang berat banget buat Amerika Serikat. Dijamin gelombang protes masyarakat Amerika semakin besar untuk menuntut pemerintah segera menarik pasukannya dari Eropa, menghentikan keterlibatan mereka di front barat, serta tidak lagi mengirim bantuan pada pihak sekutu daripada rakyat sipil menjadi korban. Mungkin Amerika Serikat akan lebih fokus menghadapi Jepang aja di teater Pasifik ketimbang menghadapi Jerman. Nah, mundurnya Amerika Serikat jelas akan menguntungkan Jerman di front barat. Selain itu, serangan ke Amerika Serikat bisa menjadi peringatan keras bagi Inggris atau Prancis atau negara-negara sekutu lainnya agar nggak macem-macem dengan Jerman. Kemudian, bagaimana kalau pesawat ini tidak hanya dipakai ke Amerika Serikat, tapi juga dipakai untuk menghancurkan Moskow? Ya, bisa aja, walaupun nggak menjamin Uni Soviet menyerah begitu aja. Ini Soviet loh. Pemimpinnya pasti akan memberi perintah untuk terus menyerang, terus berjuang sampai mati, atau ditembak sebagai pengkhianat. Oke, walaupun begitu, menurut pendapat saya pribadi, ini menurut saya ya, sekuat apapun usaha Jerman membombardir kota-kota besar sekutu dengan Horten H-18-nya, kalau tidak didukung dengan kekuatan angkatan darat dan laut, hasilnya saya rasa akan sia-sia aja. Maksudnya, Jerman pada akhirnya akan tetap kalah. Soalnya yang paling menentukan menang kalahnya pertempuran di era Perang Dunia Kedua adalah siapa yang paling unggul dari sisi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan siapa yang lebih banyak sektor industrinya. Semua tadi hanya pendapat saya aja, nggak sepenuhnya benar. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, nggak usah ragu-ragu. Sampaikan aja di kolom komentar, oke? Sekarang bicara soal varian. Berdasarkan arsip yang ada, Horten H-18 memiliki 3 varian yang berbeda, yaitu H-18 versi A yang sudah kalian lihat sepanjang video, kemudian H-18 versi B yang tidak jauh berbeda dengan versi A, namun mengurangi mesinnya menjadi 4 dan tidak memiliki senjata pertahanan. Dan yang terakhir adalah H-18 versi C. Desain yang satu ini merupakan desain kolaborasi Messerschmitt dan Junkers untuk improvisasi versi A yang kemudian diserahkan kepada Horten bersaudara. Versi C ini memiliki sayap ekor yang lebih besar, dilengkapi dengan 6 mesin BMW 003 dan memindahkan peletakan meriam pertahanan di bagian ekornya. Dari ketiga desain yang ada, semuanya nggak pernah diproduksi dalam fisik yang nyata. Hanya sebatas cetak biru aja. Oh ya mas, bentar. Ya, jadi begitulah sejarah singkat bagaimana Horten bersaudara berusaha mengembangkan Horten H-18 sebagai pesawat bomber antar benua untuk menyingkirkan keterlibatan Amerika Serikat pada era Perang Dunia Kedua.
Seperti biasa ya, kalau ada yang salah atau ada informasi yang kurang lengkap, koreksi aja, perbaiki, ditambah di kolom komentar. Dan kalau ada informasi yang bagus, yang penting, yang harus diketahui sama yang lain, komentarnya akan saya pin. Sekarang saya undur diri dulu. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa semua untuk jaga kesehatan. Bye-bye. Aku Miss. Gimana lu? Iya baru kelar videonya. Lu kontrakan udah dapat belum?